Halo guys, kali ini saya akan masak gulai, telur, dan juga pelepah keladi. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini ya saya akan masak gulai. Bahan-bahan utama saya adalah ini pelepah keladi ataupun batang keladi ya. Dan seterusnya telur yang saya sudah rebus sebelumnya. Telur bulat ada 3. Nah seperti biasa ya dalam kuali. Nah sedikit kentang ya saya sudah potong-potong. Kemudian daun-daunan di sini ya yang beda adalah daun tapak leman. Kalau yang lain biasa ya seperti daun salam, daun kunyit dan juga daun limau. Nah, cabai, jahe, kunyit dan lain-lain ya semua serai sudah saya masukkan ya. Dan sekarang seperti biasa saya akan peras santan ya. Dan santan seperti biasa juga ya saya memang suka menggunakan santan yang saya peras sendiri ya, kelapa sendiri, santan sendiri, dan hasilnya memang lebih segar ya daripada santan yang paket yang biasanya kita beli di warung ataupun di pasar ya, yang sudah disimpan lama seperti itu ya. Dan ini masih segar, semua masih baru. Oke. Oke guys, santan saya sudah dapatkan dan saya kacau sebentar ya, saya aduk-aduk sebentar sehingga semua bahan-bahan yang ada dalam kuali ini ya sudah pun menyatu. Nah sudah kelihatan warnanya sudah kemerah-merahan ya, karena di dalam ada cabai dan juga kunyit ya. Nah seperti sekarang. Oke. Dan saya akan hidupkan api kompor terlebih dahulu ya. Dan kita tunggu sebentar ya sehingga mendidih, nantinya baru saya akan masukkan bahan-bahan utama yang saya akan masak hari ini. Oke guys, kelihatan sudah pun berubah warna ya kuahnya ya. Saya sudah jeda videonya beberapa menit yang lalu. Nah, sekarang sudah mulai mendidih ya. Seperti terlihat di video, warnanya juga sudah berubah dan aromanya juga sudah mulai naik ya. Dan saya akan memasukkan bahan utama yang saya masak hari ini, yaitu pelepah keladi ataupun batang keladi, ada juga yang bilang begitu ya. Ini juga saya tidak beli ya, saya petik di sekitaran rumah. Jadi ini adalah salah satu ya keuntungan ataupun kelebihan daripada yang kita tinggal di desa ya, yang kita dapat ya, yang kita tinggal di desa. Semua sayur-sayuran yang biasanya mudah ditanam ada di sekitaran kita. Oke. Dan saya masukkan telur. Ini ada 3 biji telur ayam ya. Dan ini saya sudah rebus terlebih dahulu ya. Jadi telur bulat. Dan saya bukan pecah ya. Ini saya kasih sedikit ruang ya supaya kuahnya nanti menyerap ke dalam telur ya. Karena telur tidak saya potong, saya belah sedikit saja ya untuk kuahnya bisa masuk ke dalam. Oke. Dan seperti biasa juga saya akan kacau ya. Jangan biarkan sampai pecah minyak. Nah, mungkin yang menontonnya mungkin ada yang bertanya ataupun tertanya-tanya ya, kenapa ya kalau saya selalu masak gulai, paling sering ya masak gulai ataupun sambal. Nah, untuk pengetahuan semua ya, ini adalah masakan favorit saya ya. Karena saya adalah asli memang orang Minang dan memang tinggal di kampung ya sekarang ini. Jadi memang ini adalah masakan-masakan asli yang biasa, yang sering kita jumpai di kampung-kampung. Nah, itu adalah jawabannya ya. Jika ada yang bertanya kenapa sering masak gulai, nah itu adalah jawabannya ya, karena saya tinggal di kampung. Memang masakan-masakan seperti ini adalah ciri khas dari masakan Minang yang di kampung ya. Kalau di restoran beda ya, karena di restoran biasanya masakannya memang beragam dan juga sudah divariasikan kebanyakan ya dengan masakan-masakan luar.
Nah guys, tadi sebelum saya masak kan saya masukkan sedikit daun tapak lemon kalau namanya di tempat saya ya. Dan di video saya sebelumnya juga ada ya. Dan biasanya daun itu sering saya masak kalau saya masak-masak daging ataupun masak ayam ya. Tapi kali ini saya masukkan kira-kira 4 helai ya. Daun itu ya saya potong-potong kecil-kecil seperti yang terlihat ya, ada hitam-hitam itu ya. Itu adalah daun tapak lemon yang saya iris-iris ya, saya masukkan. Dan daun itu ya membuat aroma memang sangat-sangat menggoda ya, dan tentu saja ya bikin lapar. Nah, dari segi aromanya juga sangat-sangat menggoda ya, dan rasanya juga begitu ya, sangat-sangat menggoda. Dan mungkin ada yang terinspirasi ya, boleh dicoba di rumah ya, karena masakan-masakan yang saya masak biasanya kebanyakan adalah masakan-masakan kampung yang bahannya mudah didapat di sekitaran kita ya. Dan kalau di tempat saya di sini ya, sayuran-sayuran seperti ini kebanyakan dipetik sendiri ya di sekitaran rumah. Dan kalau dibeli pun tidak mahal ya di pasaran. Biasanya satu ikat tuh sekitaran 2.000 atau sekitaran 3.000. Begitu ya kira-kira di sini biasanya 2 ikat 5.000. Atau ada juga yang ikatnya lumayan kecil ya, Rp1.000. Biasanya seperti itu ya. Karena di sini sayuran-sayuran seperti itu sangat mudah didapat. Oke, dan sekarang ya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin seperti biasa ya. Bagian yang tidak suka micin boleh diganti, boleh di skip ya. Diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti biasa juga ya, saya hanya menggunakan 2 bahan resep, yaitu garam dan juga micin. Dan untuk gulai saya tidak menggunakan penyedap rasa. Oke. Nah, seperti ini ya, kita tunggu sebentar, kita orak-arik, dan kelihatan dari segi aroma juga sudah menggoda ya, sudah menyengat ya. Dan kuahnya juga sudah pun berubah warna, kelihatannya sudah pun hampir masak. Oke. Sampai di sini ya video saya. Nah, jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin ya ada ide ataupun usulan ya, boleh komen di bawah ya. Siapa tahu ide Anda boleh saya terapkan ya untuk video seterusnya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.